بآيات من القرآن هي الحلقات تملأ. Ada naridhanya, ada peringatan juga yang dibawa Rasulullah. Peringatannya adalah terkait dengan fitnah yang terburuk, yaitu fitnah Dajjal. Sehingga kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung darinya. Sebelum kita menutup salat kita dengan salam, kita membaca doa dalam tasyahud kita, menutup tasyahud kita dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnah. Syarri fitnah, fitnah yang terburuk. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kok bergelar Al-Masih? Oh, berarti ada dua Al-Masih yang kita kenal. Al-Masih Isa bin Maryam dan juga Al-Masih Dajjal. Sempat ada ulama yang mengatakan, oh itu Al-Masih pakai kha, artinya perusak. Nggak boleh kita merubah itu. Dari Rasulullahnya begitu kok, nggak boleh kita rubah. Tetap aja biarkan. Karena pada saatnya nanti Allah akan menunjukkan siapa Al-Masih sesungguhnya. Makanya Nabi Isa harus turun. Bapak Ibu yakin Nabi Isa turun lagi? Ada yang tidak yakin? Kalau yakin Nabi Isa turun, kapan Bapak Ibu? Kapan Nabi Isa turun? Wallahu a'lam shawab. Ya, tidak akan muncul Dajjal hatta sempurna sistemnya. Apapun dalam kehidupan kita, tidak ada yang tidak terkena oleh sistem Dajjal. Itulah fitnah yang terburuk. Sebelum Dajjal muncul, sosoknya, itu sistemnya dulu Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu kalau sudah sempurna, baru dia akan datang. Dan sekarang sudah hampir sempurna, nyaris sempurna. Tinggal menunggu satu langkah lagi. Hancurnya kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Bait Sulaiman atau Haikal Sulaiman, Bait suci. Bait Muqaddas mereka diganti dengan sinagoga. Di saat itulah Dajjal akan muncul. Dan saat ini Yahudi sedang merayakan euforia kesenangan mereka. Kenapa? Karena sapi yang akan dijadikan sebagai sacrifices bagi bagi Dajjal itu sudah lahir. Ini sapi yang ditunggu-tunggu sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang terjadi. Ini istilah Sundanya panyungkun, perangsang dari Allah. Mereka ingin segera mendirikan the New World Order. Inilah sistem Dajjal yang dimaksudkan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Dajjal tidak akan datang melainkan sistemnya sudah muncul. Apa sistemnya? Sistem ini mereka buat dalam bentuk frame the New World Order, tata dunia baru. Ya, tata dunia baru, di mana Yahudi menjadi bangsa yang menjadi pelaksana dari kepentingan Dajjal di dunia. Ya, maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government-nya, harus menjadi negara cabang Dajjal, negara-negara Dajjal. Artinya, negara-negara di seluruh dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi hambanya Dajjal. Hatta Indonesia. Zionis Yahudi bergerak dalam 3 ranah untuk menyambut Dajjal. Dalam simbol ritual dan arsitektur. Ya. Baik. Jadi munculnya shadow government. Negara-negara di dunia harus dipimpin oleh mereka yang menjadi pengikut Dajjal, sadar ataupun tidak sadar. Ya, from bawah. Maka jika ada negara di seluruh dunia ini yang bertentangan dengan keinginan Dajjal, dengan agenda Dajjal, itu akan dihancurkan. Lihat Mesir, lihat Libya, lihat Tunisia, lihat Irak, lihat Afghanistan, lihat Yaman. Bagaimana kondisi negara tadi? Dihancurkan dengan berbagai macam fitnah dan tuduhan ya. Indonesia saya kira sudah menjadi bagian dari mereka, bagian dari shadow government-nya Dajjal. One political system, satu sistem politik dunia, demokrasi. Jangan salah, ini sistem Dajjal. Hatta tidak ada satu negara pun di dunia, hatta negara Islam, melainkan demokrasi masuk dalamnya. Inilah fitnah Dajjal. Sistem demokrasi. Ateisme, Zionisme, komunisme, Leninisme, Marxisme, Hinduisme, Buddhisme, bahkan Sundaisme berlindung di balik demokrasi sekarang. Demokrasi sudah tidak murni lagi demokrasi. Tirani, rezim berlindung di bawah nama demokrasi. Betul Bapak Ibu? Inilah fitnah Dajjal dalam sistem politik dunia. One political system. Yang kedua, one economical system, sistem kapitalisme. Ini sistem Dajjal Bapak Ibu. Kita tidak pernah merdeka ternyata. Sejak zaman dulu, Orde Lama sampai Orde Baru kita belum pernah merdeka. Sampai hari ini, hatta liyaum. Belanda tidak pergi begitu saja. Belanda tidak ridho. Ya,
Mereka kehilangan Indonesia yang kaya raya. Bapak Ibu, tidak ada negara sekaya Indonesia. Ada yang negara yang lebih kaya dari Indonesia? Tidak ada. Kita punya 7 kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh satu negara sekaligus. Pertama, kita punya emas di Mimika. Bukan hanya di Mimika, semua Indonesia ada emasnya, tapi terbesar ada di Mimika. Tahun 2007 saja, The Mining International itu menemukan bahwa kekayaan Freeport itu 6.255 miliar dolar satu tahun. Hitung Bu, Ibu yang bisa ngitung nih. Biasa ngitung uang Bu ya? 6.255 miliar dolar kali 10.000, tahun 2007 dolar 10.000. Berarti berapa? 62.550 triliun rupiah satu tahun tuh. Bisa untuk membayar hutang luar negeri kita hanya dengan penghasilan Freeport satu tahun. Faktanya, siapa yang menikmatinya? Bukan kita. Yang kedua, kita punya cadangan gas alam terbesar di dunia. Di dunia ada 2 deretan gunung Merapi, Mediterania, Kaukasus dan Mediterania. 40% ada di Indonesia. Artinya, kita punya 40% cadangan gas alam dunia. LPG murah apa gratis, Bu? Oh, mahal. Salah pertanyaannya. Mahal ternyata. Harusnya gratis buat kita. Karena kita kaya. Itu kekayaan alam negara kita. Dan bukankah dalam undang-undang dikatakan kekayaan alam ini akan dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Butuhkah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia atau rakyat asing? Ah, itu dia, Bu. Inilah demokrasi, Bu. Ya, imbasnya pada politik. Political system kita sudah dikendalikan oleh one government in the world. Itu tadi. Baik. Kemudian one economical system, sistem ekonomi kapitalisme. Kita tidak bisa mengatakan murni bersih dari riba, tidak ada. Rasulullah SAW menyatakan akan datang satu masa. Sayati zamanun ala nasi fi akhir zaman. Hum ya'kuluna riba. Akan datang satu masa pada akhir zaman nanti manusia pasti akan memakan riba. Kalaupun tidak memakan riba, mereka akan terkena debunya. Bapak Ibu, uang kertas itu ada debunya. Itu adalah debu riba. Walaupun kita tidak bertransaksi dengan uang kertas tadi untuk transaksi riba, untuk transaksi syariah tanda petik, tapi uangnya masih uang kertas. Itulah alat sistem ekonomi Dajjal. Pemerintah kita tidak mencetak uang. Uang itu dicetak oleh Bank Indonesia. Ini jejak Belanda di Indonesia. Belanda pergi, 2 jejaknya masih ada di Indonesia. 3. Jejak pertama adalah Freemasonry, yang kita tahu Freemasonry, pusatnya di Pekalongan. Yang kedua ISDV yang kemudian berganti nama menjadi PKI. Masih ada kan? Masih ada. Itu jejak Belanda, Bapak Ibu. Dan yang ketiga The Javas Bank. Ya, milik para bankir Eropa, Yahudi, Belanda. The Javas Bank diganti namanya dengan Bank Indonesia. Itu juga. Ya, The Javas Bank, Bank Indonesia. Punten, ada karyawan Bank Indonesia sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bank Indonesia lah yang mencetak uang. Uang itu dicetak sejumlah angka RAPBN yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab pada pemerintah kita, tapi bertanggung jawabnya pada International Development Bank atau IMF. Ya. Maka dicetaklah uang sejumlah RAPBN kita. Nah, pemerintah mengedarkan uang itu kepada kita. Sampai ada di saku kita kan? Nah, maka setiap orang yang menyimpan uang kertas di sakunya, di kantongnya, artinya dia siap membayar bunganya. Karena bunganya per lembar, Bapak Ibu. Bunganya itu dari per lembar. Maka ketika kita menyimpan uang kertas di dompet kita, kita siap membayar bunganya. Itu riba bukan? Riba. Kalau mau terbebas dari riba, gunakan dinar dirham. Oh iya, katanya mau hijrahnya kafah, kok uangnya masih uang itu. Ustadz tadi beli bubur barusan di sana, Ustadz pakai uang kertas. Nah itulah, walaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena dengan debunya. Itulah debu riba. Ya. Itulah debu riba, Bapak Ibu. Kita belum pernah merdeka ternyata. Baik, itu iklan saja. Nah, inilah sistem Dajjal, Bapak Ibu, dalam bidang ekonomi. Ya, ekonominya ekonomi kapitalis. Ya, itu dalam rangka menuju the new world order, tata dunia baru yang sebentar lagi akan segala mereka wujudkan. Namun insya Allah bukannya terwujud, tapi mereka akan binasa. Ini sistem Dajjal yang sedang kita bicarakan. Jadi Dajjal menciptakan sistem ekonomi riba
yang menjadikan kapitalisme ini sebagai penggeraknya, di mana siapapun akan terikat dan dipermainkan dengan alat tukar yang mereka gunakan. Inflasi diciptakan. Ini Zimbabwe, ini negara yang paling parah mengalami inflasi. Baik Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Kemudian one military system, satu sistem militer dunia, di mana mereka dengan main fitnah, oh ada terorisme, bantai habis tuh. Katanya perang melawan terorisme di Irak, tapi yang dihancurkan masjid, yang dibantai anak-anak, yang dihabisi warga sipil. Tidak ada sarang terorisme ditemukan dan dihancurkan. Ini perang melawan umat Islam, berlindung di balik terorisme. Inilah fitnah terburuk dari demokrasi. Ya, ternyata apa? Saddam Hussein tidak pernah menyembunyikan senjata nuklir. Cukup dengan minta maaf Amerika kepada dunia dan kepada Irak kalau mereka salah. Cukup minta maaf. Apakah kata maaf mereka bisa membangkitkan ribuan kaum muslimin yang dibantai? Apakah maaf mereka bisa membangun kembali masjid-masjid, ratusan masjid yang mereka hancurkan di Fallujah, di Baghdad, di Robiah? Itu Bapak Ibu, inilah one military system, main bantai begitu saja. Jadi siapakah teroris yang sesungguhnya? Mereka. Baik, dan yang terakhir one ideologi. Satu ideologi, Kabalah. Maka akan muncul tokoh-tokoh di negara-negara Islam, hatta Indonesia, yang akan mengatakan sama Islam dengan Kristen, sama Quran dengan Bible. Akan mengatakan semua agama sama. Itulah ulama-ulama plotis yang dibayar oleh mereka menjadi peliharaan musuh-musuh Islam, peliharaan sistem Dajjal, sadar ataupun tidak. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, at-tawagut katsirah. Tagut itu banyak. Wa usuluha khamsah. Pokoknya ada 5. Yang pertama adalah iblis, Ajazil. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah walaupun dia tidak meminta. Nah, ini yang paling banyak sekarang. Ada seseorang yang disembah oleh manusia tanpa sadar, dan manusianya pun tidak sadar menyembahnya, tapi dia ridho disembah. Inilah togut yang paling banyak hari ini. Loh, kok bisa? Nah, Rasulullah membacakan surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha Isa ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan alim-alim mereka sebagai rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Arbab jamak taksir dari Rabb. Rabb itu satu, kalau banyak Rabb, arbab. Mereka menjadikan alim mereka, pendeta mereka, rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim baru masuk Islam saat itu Bapak Ibu. Adi bin Hatim baru masuk Islam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu ahlal kitabi yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum, falima yuqalu dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kami tidak melihat orang-orang Yahudi ahli kitab mereka ruku sujud di hadapan alim mereka, di hadapan pendeta dan rahib mereka. Kok bisa dikatakan menyembah mereka? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjelaskannya dengan sangat jelas menggunakan kata bal dan nun taukid sakilah. Bal ya'budunnahum. Bahkan sungguh mereka telah menyembahnya. Bagaimana bisa dikatakan menyembah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuharrimuna ma ahlallahu lahum fayattabi'unahu fakadzalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya. Begitulah cara umat menyembah alim tadi. Yang tadi menghalalkan apa yang Allah haramkan, tidak? Mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Lalu umat mengikuti ulama kayak tadi. Maka begitulah cara ulama itu disembah. Ya, sudah dekat kemunculan Dajjal di tengah-tengah kita. Dan Dajjal dengan Nabi Isa akan bertemu nanti di Aleppo. Aleppo itu adalah perbatasan Turki dengan Suriah. Kenapa di sana? Rasulullah SAW menyebutkan Isa bin Maryam akan turun di Aleppo. Ya. Wa antum satakumuna li salatil fajr
wa imamukum al-mahdi. Kalian sedang bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh. Dan imam kalian adalah Imam Mahdi. Wa huwa yusawwu sufufakum. Lalu beliau meluruskan saf kalian. Istawu sufufakum tarasu atadilu. Luruskan dan rapatkan safnya. Ketika Imam Mahdi meluruskan dan merapatkan saf salat saat itu, maka fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Maka turunlah Nabi Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat. Apabila melihat ke bawah tan bertuturan air di wajahnya, dari rambutnya, tanda telah berwudu. Apabila melihat ke atas, maka berjatuhlah sesuatu mirip mutiara. Nah, pada saat itu kemudian Imam Mahdi mengatakan, mundur beliau dari depan ke belakang. Ta'al ya Nabi Allah, sholilana. Mari Nabi Allah, mari salatah pada kami. Imami kami salat. Ya, sekali lagi Nabi Isa turun indal manaratil bayda, di samping menara putih. Satu-satunya masjid yang Rasul sebutkan Syarqiyah di Moskow, di Damaskus Timur, itu cuma masjid ini. Masjid Umawi di Aleppo. Aleppo itu adalah timur Damaskus. Ya, setelah Nabi Isa turun, ta'al ya Nabi Allah sholilana. Mari Nabi Allah imami kami salat. Nabi Isa menolak. La anta imamuh. Ya, hadihi ukimat lak. Engkau imamnya. Salat ini dikumandangkan untuk engkau. Qomat ini untuk engkau. Maka Imam Mahdi didorong sama Nabi Isa ke depan, Nabi Isa salat di belakang. Inilah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Al-Uqadud Durar. Ya, karya Syekh Sulaimi. Saya lupa lagi, ya. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, minna alladhi salfan Isa bin Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki yang mana Isa bin Maryam salat di belakangnya, Imam Mahdi. Maka salat pun dilaksanakan. Selesai salat berjamaah, apa kata Isa bin Maryam alaihissalam? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu itu masjid dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi. Miwadi Isfahan ala jabhatil faras. Maka muncullah Yahudi Iran dari lembah Isfahan, ya, 70.000 orang menggunakan jubah Persia. Jadi Syiah dan Yahudi dan Zionisme, Syiah dengan Zionisme itu setali 3 uang. Iran dengan Yahudi itu setali 3 uang. Israel, ya, karena Yahudi ciptaan mereka. Ya, maaf, Syiah ciptaan Yahudi, baik secara ideologi oleh Abdullah bin Sabah ataupun secara politik oleh Khomeini, tokohnya. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, kemudian kaget tuh Dajjal ketika Nabi Isa ada di dalamnya. Merinding dia, malaikat mautnya telah datang. Mencair dia keringatan, seolah-olah garam cair karena terkena air. Kata Rasulullah, andaikan laula yatsruku law Isa bin Maryam yatsruku Dajjal famatu bi nafsihi. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal, dia akan mati dengan sendirinya. Lakinna Allah qaddara annahu sayamutu ala yadai Isa bin Maryam. Tapi Allah telah menetapkan dia harus mati di tangan Isa bin Maryam. Dikejar tuh sama Nabi Isa. Lari kemanapun Dajjal, Nabi Isa ada. Lari ke barat ada Nabi Isa. Lari ke selatan ada Nabi Isa. Lari ke utara ada Nabi Isa. Kemana-mana ada Nabi Isa. Stres tuh Dajjal. Dari Aleppo bertemu pertama, lari sampai ke Israel. Di Lut 13 mil dari timur Tel Aviv. Disitulah Dajjal tidak bisa lari lagi, terdampar, maka dibunuhlah oleh Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, maka saat itulah umat Islam tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam memang nyata. Itulah Nabi Isa. Dan pada saat itu pula orang-orang mengetahui bahwa apa yang mereka tunggu, Yahudi yang menunggu Mesayah, Nasrani yang menunggu Yesus, Majusi yang menunggu Al-Hasan Al-Muntazar, mendapati satu kenyataan bahwa ternyata Tuhan yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Dajjal yang dibunuh di tangan Nabi Isa. Saat itulah semua 3 doktrin tadi hilang, hancur. Yahudi, Nasrani, Majusi. Dan pada saat itu mereka sadar kalau mereka telah tersesat sesesat-sesatnya. Wajah mereka hitam pucat. Quran surat Ali Imran ayat 105 sampai 108. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan sudahkah Dajjal akan muncul di zaman kita? Ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah muncul duluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.